Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kita nikmat yang mutlak, yaitu nikmat iman dan nikmat yang Islam, dimana nikmat ini tidak mudah untuk didapatkan. Bahkan ada di antara mereka yang harus sampai kehilangan keluarga, harus sampai kehilangan harta benda, dan bahkan ada yang harus kehilangan nyawa untuk mendapatkan nikmat ini. Kemudian mari juga kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah yang sifatnya sementara. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, baik luang dalam ekonomi, baik luang dalam waktu, dan lain sebagainya. Karena bisa jadi kalau kita tidak mensyukurinya, Allah akan mengambil sementara, sehingga kadang membuat hati kita gelisah, membuat hati kita sedih dan merana. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini izinkanlah kami menyampaikan bagaimana caranya menjaga hati. Hati itu adalah sebuah tempat di mana ia tidak akan pernah penuh. Misalnya ada orang yang seumur hidupnya mencaci, memaki, menghibah, tetapi tidak lantas membuat hatinya penuh. Kemudian kalau sudah penuh akan terjadi hal-hal yang di luar perkiraan itu. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana caranya agar hati kita selalu sehat? Maka yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Maka yang pertama yang harus diperhatikan adalah asupan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ini sumbernya harus jelas, sumbernya harus halal. Karena dari makanan ini nantinya akan dicerna oleh tubuh kita menjadi sebuah energi yang menggerakkan tubuh, yang meredarkan darah, yang nantinya menjadi pikiran kita, menjadi penglihatan mata kita, menjadi pergerakan tangan kita dan langkah kaki kita. Kalau yang masuk ke dalam perut kita sudah barang yang halal, maka insya Allah dalam bentuk energi pun nantinya akan menjadi baik. Perilakunya baik, tutur katanya baik, kemudian yang dilihat oleh mata baik, yang didengarkan oleh telinga baik, pergerakan-pergerakan tubuhnya pun akan baik. Maka Allah perintahkan, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang di bumi itu yang halal dan juga baik. Nah, halal di sini ada dua, baik dari cara memperolehnya, cara-cara yang tidak berbohong atau tidak menipu, itu menjadi salah satu cara memperolehnya. Ada juga dari cara dari barang yang juga halal,
misalnya bukan babi, bukan anjing, dan sebagainya. Jadi semua yang masuk ke dalam perut nantinya akan menimbulkan energi, dan energi inilah yang akan dicerna oleh tubuh kita, yang nantinya menjadi sumber energi dari hati. Nah, kemudian yang kedua teman-teman sekalian, yaitu kita harus menghindari semua yang menjadi penyakit hati, baik itu hasad, baik itu dengki, dendam, maksiat, riak, pamer, dan sebagainya. Seperti yang pernah disinggung di dalam hadis, bahwa kita harus berhati-hati dengan semua penyakit hati, terlebih hasad, iri, dan dengki gitu ya. Karena kalau digambarkan dalam hadis itu, iri dan dengki bisa menghapuskan pahala, membakar pahala kebaikan, seperti halnya api yang membakar kayu bakar, menghanguskan semuanya. Ya masih mending kalau kayu bakar masih menyisakan abu yang bisa digunakan untuk tumbuhan gitu misalnya ya, masih mending. Tapi kalau hasad, dengki, dan iri ini ketika sudah terhapus, sudah tidak ada sisa kebaikan apapun. Jadi kalau seumpama teman-teman punya rekening yang saldonya banyak, ketika sudah dihapus ya sudah hilang semuanya, tidak ada isinya lagi ya. Maka naudzubillah, mari kita berlindung terhadap hal-hal yang sifatnya seperti ini, penyakit-penyakit hati. Mari selalu kita menjaga hati kita. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, yaitu kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu menyebarkan agama Allah. Seperti kita tahu bahwa tombok ati itu ya, tombok ati itu kan ada 5 hal: membaca Al-Quran dan mentadaburinya, kemudian berpuasa, kemudian sholat malam, nah kemudian berzikir di waktu sahur, lalu yang kelima itu kan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, kenapa demikian? Karena orang-orang yang soleh itu kan memancarkan energi ya, energi kebaikan, energi positif yang dikeluarkan dari tutur katanya, dari perilakunya gitu. Sehingga kalau kita bergaul dengan mereka, ya secara otomatis minimal kita dianggap orang itu, oh koncone si A, yang si A ini sebenarnya orang yang baik. Maka dalam penilaian orang saja kita sudah dinilai menjadi oh temennya wong apik gitu. Nah, kalau sudah demikian, harapannya energi yang baik kepada orang yang soleh itu bisa ditiru oleh orang yang berteman dengan dia. Bahkan Nabi juga mengingatkan bahwa agama seseorang itu dipengaruhi oleh temannya. Kalau ingin melihat seberapa baik orang tersebut, maka lihatlah agama temannya, pada siapa berteman. Kalau di HP ya misalnya statusnya bagaimana, dia chattingan kepada siapa, dia bergaul kepada siapa, nanti akan terlihat semuanya. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 hal itulah yang
kira-kira bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ulang, yang satu tadi adalah menjaga makanan supaya halal dan baik. Kemudian yang kedua, menghindari semua yang berkaitan dengan penyakit hati. Kemudian yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita selalu menjaga hati kita agar tetap bersih, tunduk dan taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau halaman rumah kita orang lain bisa membersihkan, kalau di dalam rumah kita orang lain bisa membersihkan, tapi kalau dalam hati kita hanya kita sendiri yang bisa membersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.